Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi. Kali ini mimpi yang saya alami dan istri saya juga mengalami tentang jodoh terbaik menurut Allah. Ini perlu disimak oleh kaum-kaum muda-mudi yang ingin menikah. Karena apa? Mengetahui petunjuk dari Allah melalui mimpi itu jarang yang mengetahui maknanya. Oleh karena itu, simak sampai habis. Kita harus mengingat bahwa kita diberi batasan-batasan, apalagi tentang pengetahuan yang gaib. Masa depan kita gaib, tapi Allah Maha mengetahui, memberikan sarana kepada kita yang dianjurkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya sampai kepada kita, yaitu melakukan sholat istikharah. Ya, sholat istikharah tujuannya adalah menghilangkan keakuan kita. Janganlah manusia itu merasa sok tahu dengan dirinya sendiri. Manusia tidak akan mungkin tahu kecuali Allah lah yang memberitahu, dan itu pun hanya sekedar secuil saja dari ilmu Allah. Oleh karena itu, ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, saya dulu ketika mengenal calon istri saya di alam Facebook, di alam maya, saya menganjurkan kepada istri saya untuk sholat istikharah. Begitupun saya. Nah, makanya kami berdua dapat petunjuk melalui mimpi. Langsung saja saya ceritakan. Istri saya mengalami mimpi ada Ustadz Riza Muhammad yang terkenal itu, hitam manis itu yang pernah bermain sinetron, datang melamar bersama keluarganya ke rumah istri saya itu di dalam mimpi. Lalu ketika Ustadz Riza Muhammad beserta keluarganya ada di dalam rumah istri saya, lalu di benak istri saya ketika di dalam alam mimpi itu mengatakan, istri saya itu menginginkan suami yang memahami ilmu agama, yang membimbing dia kepada kehidupan dunia dan akhirat yang selamat. Jadi ketika setelah selesai istri saya bergumam seperti itu, maka muncullah suara tanpa wujud menyebutkan nama saya, dikatakan nama saya itu juga baik. Lalu hilanglah Ustadz Riza Muhammad beserta keluarganya di dalam mimpi itu. Maknanya, Ustadz Riza Muhammad Allah hadirkan sebagai simbol orang yang memahami ilmu agama. Karena apa? Ingin dibandingkan dengan nama saya nantinya. Karena apa? Saya dikenal oleh istri saya di alam medsos yang tidak diketahui kesehariannya. Oleh karena itu, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengetahui bagaimana cara menunjukkan petunjuk kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memvisualkan adanya orang yang ahli di bidang agama, beserta keluarganya yang ingin melamar, dan akhirnya muncullah benak istri saya menginginkan suami seperti itu. Akhirnya muncul nama saya juga baik, katanya di dalam mimpi itu. Artinya, Allah memberitahu, orang yang baik menurut sudut pandang Allah tidak hanya yang bergelar ustadz. Yang tidak ustadz pun juga ada yang baik. Banyak yang baik. Maka Allah memberitahu bahwa saya juga baik untuk bersanding sebagai seorang suami. Itu mimpi yang dialami istri saya. Lalu saya bermimpi ada puluhan rembulan di langit-langit di atas rumah orang tua saya. Karena saya tinggal bersama orang tua di saat itu, saya melihat puluhan rembulan bertebaran, bergerak sangat cepat. Dan beberapa bulan tersebut ada yang bertabrakan berubah jadi api. Dan api itu jatuh di teras rumah orang tua saya dan menjalar berupa garis lurus berupa api masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah ada almarhum bapak saya yang tiduran di teras. Saya yang akhirnya menyingkirkan ayah saya itu, bapak saya itu supaya tidak terkena api. Lalu ujung api itu saya memegangnya dan menjadikan koin emas. Tapi emas itu tidak ada angkanya. Koin emas tanpa angka. Lalu saya keluar lagi menuju kepada halaman rumah. Saya masih melihat banyak puluhan rembulan di langit-langit di atas rumah orang tua saya. Kemudian ada pesawat terbang datang
Dan anehnya pesawat terbang yang ukuran besar itu berubah menjadi pesawat mainan, pesawat terbang yang ukuran kecil akhirnya bisa mendarat di teras rumah orang tua saya yang memang kecil ukurannya. Ketika pesawat yang kecil itu saya datangi, berubah menjadi anak laki-laki kecil lalu saya memangkunya. Apa maknanya? Rembulan adalah bentuk simbol kemuliaan. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, juga bermimpi rembulan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang mulia itu wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga rembulan di dalam mimpi saya itu adalah maknanya kemuliaan. Kemuliaannya apa? Itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Lalu ada beberapa rembulan yang bertabrakan menjadi api. Itu adalah ujian yang ditakdirkan kepada saya. Ya. Lalu ada api itu masuk ke dalam rumah orang tua saya. Itu ujian yang ditimpakan kepada keluarga saya. Dan saya menyingkirkan almarhum bapak saya yang tiduran di teras di dekat api itu maknanya orang tua saya di saat saya mimpi itu sudah wafat. Artinya saya ditakdirkan menggantikan bapak saya karena saya anak pertama. Nah, ditakdirkan untuk apa? Menjadi orang yang bisa menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada keluarga saya. Oleh karena itu, api itu masuk, saya memegang ujung api itu menjadi koin emas. Koin emas itu tidak berangka, maknanya itu adalah kemuliaan. Nah, karena tidak ada angkanya, kecuali angka itu koin emas itu ada angkanya, berarti itu harta benda. Jadi kemuliaan yang dimaksud di dalam mimpi itu bukan mengenai harta benda, tetapi kemuliaan yang lain. Apa itu? Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Lalu saya keluar lagi ke teras depan rumah orang tua saya, masih nampak beberapa rembulan, puluhan rembulan bertebaran. Datanglah pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah maknanya ada orang jauh datang. Nah, istri saya itu saya kenal di medsos, memang dia orang luar pulau. Nah, datang memang di dalam kehidupan nyata, datang bersama keluarganya, datang ke rumah orang tua saya, berkenalan, dan menginaplah mereka bersama di dalam satu rumah dengan kami 1 hari 1 malam. Nah, itu dari dalam kenyataannya, kehidupan nyata kami. Terjadi seperti itu. Nah, pesawat terbang datang, lalu berubah ukurannya mengecil. Lalu bisa mendarat di teras orang tua saya. Itu maknanya. Pesawat terbang awalnya besar menjadi kecil. Artinya, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita ternyata bisa dijadikan mungkin oleh Allah. Kun fayakun. Ya. Terjadi. Kalau misalkan Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Ya. Orang yang jauh yang tidak pernah mengenal saya, kenal dari medsos, yang dikatakan orang-orang awam adalah orang itu di medsos tidak jelas. Tapi karena keluarga istri saya itu orang beriman, orang yang suka menghadiri majelis ilmu, dan orang tuanya juga suka ke masjid, maka anaknya pun ya insya Allah juga baik. Makanya ada kemuliaan-kemuliaan di situ dihadirkan, dan pesawat yang besar berubah jadi kecil itu adalah Allah meridhoi ya. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang jauh datang ke tempat saya walaupun saya berada di kampung. Dan pesawat ketika sudah mengecil, saya dekati berubah jadi anak kecil. Lalu saya pangku. Apa maknanya? Itu anak kecil itu adalah rezeki ya, yang Allah titipkan kepada saya. Dan di dalam kehidupan nyatanya adalah anak saya itu laki-laki. Dan ketika di visual mimpi itu saya pangku, itu adalah amanat. Allah memberikan amanat, memberikan titipan sebagai takdir buat saya memiliki anak kecil yang memang harus dibimbing ya, dengan ilmu syariat ya, dengan ilmu Allah. Oleh karena itu ya, kalau misalkan Anda semua mengalami mimpi, Anda harus tahu, bisa membedakan mana itu mimpi dari Allah, mana mimpi dari setan, dan mana mimpi dari pikiran di saat terjaga. Dan ketika ingin menanyakan takwil mimpi, harus tanyalah kepada orang yang ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Bukan dari buku-buku bacaan, karena itu Anda mengandung ilmu-ilmu hakikat, dan hati orang tersebut harus bersih. Jadi, seperti itu yang kami alami, lalu kami kemudian menikah. Dan lahirlah anak laki-laki, dan ada stempel lafaz Allah di telinganya. Insya Allah dengan tanda itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ridho dengan pernikahan kami. Karena apa? Kami menikah tanpa pacaran dan menjalani ta'aruf sesuai syariat Islam. Semoga bermanfaat dan terinspirasi menikah tanpa pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.